You know, a big part of the problem was Russia for many, many years, long before Putin said you could never have NATO. Kembalinya Donald Trump dalam masa jabatan kedua sebagai Presiden AS mewakili pertanyaan terkait masa depan Eropa. Alasannya, rencana perubahan signifikan pada kebijakan Amerika di Eropa telah dicanangkan dan sejumlah negara harus bersiap untuk dampak secara luas. Sebelumnya, Trump berkali-kali mengancam bakal meninggalkan NATO. Kemudian dalam perkembangannya, presiden yang baru dilantik itu berniat mengurangi kehadiran militer serta mencari dukungan finansial dari negara-negara Eropa untuk membantu menutupi biaya pemeliharaan pasukan AS yang tersisa di kawasan tersebut. Pertanyaannya, benarkah Eropa belum siap untuk menghadapi periode kedua Trump? Trump ingin kurangi pasukan di Eropa. Sumber diplomatik Eropa baru saja membagikan rencana baru Trump yang hendak memangkas kehadiran pasukan AS di Eropa. Melansir Anadolu, Trump ingin menarik sekitar 20% atau 20.000 tentara sebagai bagian dari tinjauan komitmen Washington untuk melindungi Eropa. Lebih jauh, bagi mereka yang tetap tinggal, dia menginginkan kontribusi finansial dari negara-negara Eropa karena para prajurit ini merupakan pencegah dan biayanya tidak dapat ditanggung hanya oleh para pembayar pajak Amerika. Kantor berita Italia, ANSA, melaporkan. Pada Juli 2020, selama masa jabatan pertamanya, Trump mengumumkan bahwa AS akan menarik 12.000 tentara dari Jerman sebagai tanggapan atas kegagalan Berlin memenuhi target pengeluaran pertahanan NATO. Namun di tahun berikutnya pada bulan Februari, Presiden Joe Biden justru menangguhkan rencana penarikan pasukan AS dari Jerman secara resmi. Alih-alih berkurang, jumlah pasukan militer AS di Eropa meningkat sedikitnya 20.000 di bawah pemerintahan Joe Biden. Dengan risiko perluasan perang di Eropa yang jauh lebih rendah daripada tahun 2022, pasukan ini dapat ditarik kembali tanpa risiko atau kesulitan yang signifikan. Ini akan memberi sinyal kepada Eropa bahwa tim Trump serius tentang pengalihan beban dengan cepat. Pangkas bantuan ke Ukraina. Nasib Ukraina yang sepenuhnya berada di bawah agresi militer Rusia tampaknya juga berada di tangan Donald Trump. Pasalnya, sebuah memo bocor pada hari Jumat menyebut Departemen Luar Negeri AS telah menghentikan hampir semua bantuan luar negeri yang ada. Informasi ini menyusul perintah eksekutif presiden yang menangguhkan sementara semua program bantuan luar negeri AS selama 90 hari. Memo yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri yang baru, Marco Rubio, akan memastikan bahwa sejauh diizinkan oleh hukum, tidak ada kewajiban baru yang akan dibuat untuk bantuan asing. Majalah Amerika The New Republic mengutip dalam rilisnya. Jadi tidak ada bantuan ke Ukraina sampai Rubio melakukan peninjauan selama 90 hari sejak pelantikan Trump. Memo itu hanya memberikan pengecualian untuk bantuan pangan darurat dan pendanaan militer bagi Israel dan Mesir. Isi memo yang bocor itu pun telah dikonfirmasi oleh BBC. Adapun Ukraina yang telah menerima ratusan miliar bantuan dari AS tidak menerima keringanan. Di sisi lain, baik pemimpin AS maupun Rusia memberi isyarat untuk bertemu di meja perundingan belum lama ini. Sebagai catatan, Amerika Serikat adalah donor bantuan internasional terbesar di dunia yang menghabiskan 68 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023 menurut data pemerintah. Pukulan telak bagi NATO. Rencana penarikan sejumlah besar pasukan Amerika dipastikan bakal bikin sekutu NATO di Eropa ketar-ketir. Pasalnya, hubungan Rusia dengan Barat berada pada titik terendah sejak Perang Dingin. Terlebih pejabat Rusia berulang kali mengisyaratkan bahwa Moskow dapat mengatur serangan terhadap anggota aliansi militer tersebut sebagai tanggapan atas dukungan mereka terhadap Ukraina selama perang. Faktanya, sekitar 100.000 tentara AS dari berbagai cabang ditempatkan di seluruh Eropa pada akhir tahun 2024.
Adapun Trump yang menilai pasukannya bertindak sebagai pencegah dalam tanda kutip menginginkan agar biaya tidak hanya ditanggung oleh pembayar pajak Amerika. Newsweek yang mengutip pernyataan Trump pada 7 Januari menyoroti peningkatan anggaran 5% dari PDB sebagai keharusan. Mereka semua mampu membiayainya, tetapi mereka seharusnya berada pada angka 5%, bukan 2%. Ia menegaskan. Langkah ini telah lama dianjurkan Trump, naik dari target 2% yang ditetapkan pada tahun 2014. Namun masih gagal dipenuhi oleh sebagian besar negara anggota, termasuk AS. Sebagai tanggapan, para pemimpin bersikap proaktif dan memperlihatkan bahwa mereka baik-baik saja dengan keinginan Trump. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk misalnya menyambut baik peningkatan target kontribusi anggaran pertahanan. Ia mengatakan pada hari Rabu bahwa anggota NATO di Eropa harus menyambut baik seruan Trump untuk membelanjakan lebih banyak anggaran pertahanan. Sebab ada Rusia menimbulkan ancaman eksistensial terhadap keamanan di Uni Eropa. Ancaman meninggalkan NATO. Kita sudah menyaksikan bagaimana terpilihnya Trump memberi banyak perubahan dalam hubungan Amerika dan Eropa, terutama anggota NATO. Begitulah, NATO dengan segala persoalan yang melibatkan Donald Trump adalah masalah klasik. Pada 2018, saat masih menjabat presiden, Trump sempat meminta AS keluar dari NATO karena sejumlah alasan mencakup permasalahan anggaran hingga pandangan personal. Karena itu, kembalinya Trump ke kursi kepresidenan disebut akan menjadikan NATO sebagai pihak yang paling was-was. Faktanya, AS merupakan kontributor terbesar bagi operasi NATO dan telah menghabiskan sekitar 860 miliar dolar Amerika anggaran sejauh ini. Sehingga bisa dipastikan kredibilitas aliansi terancam melemah, apalagi posisi AS sebagai militer terkuat di dunia punya kontribusi yang amat besar. Seolah mengisyaratkan kekonsistenan, Trump kembali menyuarakan akan keluar dari NATO dalam wawancara televisi formal pertamanya di NBC News Desember lalu. Saat itu, ia mengulangi ancamannya untuk meninggalkan NATO, sekaligus menegaskan bahwa sekutu AS tidak membayar cukup untuk pertahanan mereka. Jika mereka membayar tagihan mereka dan jika saya pikir mereka memperlakukan kita dengan adil, jawabannya adalah saya akan tetap bersama NATO. Tetapi ada juga kemungkinan benar-benar Amerika akan keluar, ujarnya. Dengan demikian, kontribusi anggaran menjadi pertimbangan kuat bagi AS agar negara-negara anggota dapat menikmati jaminan keamanan. Belum siap untuk Trump periode kedua. Kembalinya Trump dengan segala kebijakan barunya yang keras seolah menjadi bom waktu bagi Eropa. Setelah berhasil melewati satu periode pemerintahan, para pembuat kebijakan Eropa yakin mampu menghadapi masa pemerintahan Trump yang kedua. Namun, keyakinan mereka tidak berdasar. Berfokus pada tujuan yang salah dan terganggu oleh krisis politik, Eropa jauh dari siap menghadapi tantangan masa jabatan kedua Trump sebagai presiden AS. Emma Ashford, peneliti senior di program Reimagining US Grand Strategy di Stimson Center, menulis di Foreign Policy bahwa birokrat Eropa belum memahami urgensi dan luasnya perubahan yang akan dibutuhkan dalam strategi dan belanja militer. Suap dan sanjungan mungkin dapat menenangkan Trump untuk sementara, tetapi kedua hal tersebut tidak akan menggagalkan rencana Trump untuk mengalihkan komitmen militer AS dari Eropa. Alhasil, Eropa mungkin akan segera terekspos karena tidak memiliki perlindungan keamanan AS dan alternatif yang layak setelah ini. Masa jabatan kedua Trump pun dinilai akan berbeda dari masa jabatan sebelumnya. Dari tahun 2016 hingga 2020, suara utama yang menyerukan agar Amerika Serikat menarik diri dari Eropa adalah Trump sendiri. Sementara sebagian besar penasihatnya menentang pengurangan dan menyetujui konsensus elit Washington, meyakini pengalihan beban ke Eropa akan mengurangi pengaruh AS. Namun saat ini, kekuatan Trump dalam pemerintahannya sendiri kini jauh lebih kuat. Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump telah memasuki era tawar-menawar dengan sekutunya di Eropa. Dan siapapun yang mencapai tujuan lebih dulu nantinya, dipastikan mereka adalah pihak yang memiliki pertimbangan kerugian paling sedikit. Menurut kalian,
Akankah Trump membuktikan semua ucapannya?